Untuk pekerjaan ukir, baik tulisan yang bersifat letter, tulisan biasa ABC, atau yang untuk kaligrafi tulisan Arab, mula-mula sebelum diukir kita siapkan kayu seperti ini. Kalau bisa banyak dihaluskan. Tekstur yang lebih indah, cari yang ambil yang kulit, ada kulitnya. Ini tujuan untuk tulisan itu akan lebih indah kalau ada semacam kulitnya secara alami, tidak semuanya diratakan. Setelah kita siapkan bahannya, kita ambil alat tulisnya untuk membuat model atau pola tulisan. Tulisan bisa ABC, bisa tulisan Arab atau kaligrafi. Nah, untuk kaligrafi kita gunakan petelot dua macam ini. Supaya apa? Supaya kelihatan tebal dan tipisnya, dan yang kedua betul secara kaidah huruf Al-Quran atau huruf kod yang kita kehendaki. Itu yang terpenting. Setelah kita siapkan, langsung kita mulai menulis sebelum digergaji. Nanti setelah ini selesai, kita akan mengukir, menggergaji kayu supaya kelihatan pola tulisan tersebut. Nah, kita ambil seperti ini, kita tentukan ayatnya. Setelah kita paham apa yang kita tulis, baru kita laksanakan. Kita nulis Assalamualaikum. Kenapa Assalamualaikum? Ya karena setiap rumah itu alangkah baiknya kalau kita tulis Assalamualaikum. Yang kedua, itu sesuai peminat. Insya Allah peminat lebih banyak daripada tulisan yang lain. Karena apa? Setiap rumah membutuhkan itu. Kita awali di sini Assalamualaikum, pakai kod yang lebih mudah untuk diukir dan lebih mudah dibaca oleh khalayak umum. Kita mulai. Dan jangan lupa tulisannya di samping bagus, benar secara kaidah, juga jangan sampai tulisan ini terlalu jauh dengan yang lain. Supaya apa? Nanti kalau sudah jadi, kita ambil satu kali ambil, ini semua huruf itu sudah saling berkaitan atau plong. Bahasanya itu satu kayu itu lengkap satu ayat. Jadi jangan sampai terpisah. Kalau memang awalnya ini misah, nanti kita bisa gandeng dengan petelot yang kedua, atau nanti kita teknik dalam penggergajian atau pengukiran supaya sambung. Kita lanjutkan. Ini sudah selesai tema, tinggal kita melengkapi tulisan ini. Nah, seperti titik kayak gini, kita usahakan bisa nempel dengan huruf ini. Ya, contohnya ada titiknya, kita usahakan nanti nempel supaya waktu kita ambil hurufnya, titik ini nempel pada huruf, jadi tidak hilang. Kalau hilang akan tidak bisa dibaca, jadi tulisan itu menjadi salah. Kita perhatikan yang seperti itu. Nah, tinggal kita melengkapi harokatnya. Nah, setelah sambung, baru kita lanjutkan dengan hiasannya.
supaya tulisan ini kelihatan lebih rapi, lebih rempet, dan nanti waktu kita ambil satu angkatan ini maksudnya bisa sambung semuanya, tidak terpisah. Ini termasuk hiasan. Tujuan menyatukan tulisan. Nah, setelah ini kepingin lebih mudah supaya nanti nggak salah, kita ambil ballpoint atau spidol. Nah, kita ambil ballpoint supaya lebih kelihatan, lebih mudah untuk penggajian atau pengukiran. Nah, ini. Kayak gini. Nah, katakan seperti ini, anggap ini sudah selesai. Nah, kita setelah selesai ditindes di 2 kali dengan spidol atau pulpen, kita lanjutkan kepada pengukiran atau penggergajian. Ayo kita pergi ke tempat penggergajian atau biar nanti hasilnya lebih jelas dan kita memahami. Ya. Selamat sore, kita lanjutkan yang tadi. Kita tadi sudah punya bahan, kita sudah siapkan pola, jenis tulisan yang pakai petelot. Setelah petelot kita 2 kalikan dengan pulpen atau spidol. Kalau kita sudah pola seperti ini sudah jadi, kita tepat untuk pengukiran, kita silakan supaya kita lebih memahami dan Anda juga bisa untuk meniru atau melakukan hal yang semacam ini supaya nantinya kita lebih saling memahami dan Anda juga bisa mencoba yang seperti ini. Nah, setelah jadi, kita siapkan untuk penggergajian. Pola yang sudah jadi sesuai dengan garis-garis yang ada pakai petelot 2 tadi, tinggal dihilangkan. Sebelumnya ditandai mana yang dihilangkan, dikasih silang atau dikasih arsiran. Setelah kita memahami itu, mana yang tidak dipakai itu dihilangkan, dibuang. Tujuannya supaya nampak mana tulisan yang kita gunakan, seperti ini. Nah, ini. Setelah jadi seperti ini, nanti supaya tulisan ini enggak jatuh atau apa, kita gunakan yang pinggiran ini. Nah, letak seninya nanti di sini. Nah, letak seninya di sini. Ini jangan sampai dihilangkan. Nah, nanti kita lihat hasil setelah ini. Nah, proses penggergajian ini kita harus telaten, pengenalan lewat gergaji, dan juga perlu latihan. Nah, tapi ini adalah proses yang paling cepat untuk kita belajar lebih profesional, dan tentunya harus juga didukung oleh instruktur yang sudah profesional. Setelah hasil ini sudah jadi, kita bisa lihat hasilnya semuanya keseluruhan, baik alat bahan-bahannya dan hasilnya. Tolong hasilnya ini sudah jadi. Ini tadi itu assalamualaikum, yang ini adalah Muhammad Rasulullah, seperti ini hasilnya. Nah, setelah ini supaya kelihatan lebih indah dan punya nilai jual yang tinggi, kita gunakan pernis atau pengkilat kayu supaya satu lebih indah, lebih awet, juga kelihatan nilai jualnya itu orang itu semakin menarik dan harga menjadi lebih mahal. Untuk hasil yang lain bisa seperti ini. Nah, jangan lupa ini juga kayu-kayu bekas, sisa-sisa dari pertukangan, daripada dibuang cuma-cuma. Kita bikin pola sesuai dengan tekstur dan model sisa kayu tersebut. Soal pola tulisan kita bisa mengikuti ini. Ini yang ini. Hal yang lain juga ada ini seperti ini, seperti ini. Ya. Terus seperti ini. Yang lain lagi ini, seperti ini. Ini yang sudah dikenis atau sudah dikasih cat. Nah, itu hasil-hasil yang lain soal ukuran atau pola seperti apa nanti tinggal pengembangan kita. Yang penting ini adalah dasar untuk kita membuat suatu karya seni yang punya nilai jual yang tinggi. Mungkin itu, dan alangkah
juga memahami kronologi bagaimana kita membuat pola seperti ini. Tentunya juga ada instruktur yang lebih ahli dan profesional. Kita kenalkan dengan Bapak Abdul Razak selaku instruktur profesional dalam pekerjaan ini yang semacam ini. Ini kita silakan. Ini Pak Razak. Pak Razak, selamat siang. Kita dari tim pelatihan ini tentunya Bapak juga sudah lama mengalami tulisan terkait masalah seni ukir yang ada di sekolah ini. Tentunya Bapak juga punya pengalaman bagaimana supaya anak-anak ini menjadi tenaga-tenaga yang profesional dari penggunaan limbah yang tidak terpakai terus menjadi sebuah karya seni yang indah dan punya nilai jual yang tinggi. Ini bagaimana Pak Razak? Tolong dijelaskan. Awalnya dulu saya itu hanya sekedar ya punya penggargaan kayu, terus saya lihat hanya sebagai kayu bakar. Terus saya berpikir apa tidak bisa digunakan yang lain. Saya coba-coba menulis kaligrafi ya. Saya pasang di kayu yang sebetan, tapi saya coba dari ternyata peminatnya cukup banyak. Iya. Nah, ini saya lakukan sudah lama sekali, sudah 35 tahun. Ini sudah ke mana saja Bapak ini? Satu pemasarannya atau Bapak menjadi pemasaran itu banyak dari saya. Kalau di partai lalu dipasarkan ke Malaysia, ya terus jumlahnya masih sedikit karena baru saya aja mau dan ini produknya bagus Pak ya? Ekonominya ke depan bagus karena produk saya ini limited, jadi apa namanya buruknya bisa sama tetapi kontur kayunya yang tidak akan sama. Itu satu produk satu barang, jadi nggak bisa satu jenis untuk 100 atau 1000 nggak bisa. Jadi ini kalau segini ini Pak, ukuran seperti ini sampai harga berapa jual? Kalau ini saya jual 100 minimal. 100 minimal ya? 100.000 atau minimal. Kalau yang di depan begini 175.000. Berarti nilai letak murah dan mahalnya itu terletak dari besar dan kecilnya dan tingkat kesulitannya Pak ya? Kesulitan itu jelas, terus tekstur kayu juga berpengaruh. Kalau kayunya itu dimakan raya, terus kayu lama itu lebih mahal lagi, karena termasuk lukisan alam yang sulit untuk dibikin oleh manusia biasa. Jadi itu sudah nggak ada. Terus mungkin ada pesan singkat yang bisa disampaikan kepada YouTuber atau teman-teman? Ya, kalau pesan singkat saya kan sekarang lapangan pekerjaan semakin gede. Ya. Nah, kita itu bersekolah itu kan dididik untuk berpikir, bukan untuk jadi tenaga kerja atau karyawan kita, tetapi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah, alhamdulillah saya dengan pekerjaan ini saja anak-anak saya semua S1. Ya, hidup saya cukup lah dibandingkan yang lain gitu lah. Ya. Nah, padahal itu saya malas cari duit sebetulnya. Tapi yang kalau saya rajin, ya mungkin saya lebih kaya dari yang lain gitu. Karena anak ibu saya juga banyak yang sukses. Iya. Terima kasih Pak Razak atas waktunya dan ilmu yang dibagikan. Mudah-mudahan ini untuk ke depan bisa memotivasi kita semua, khususnya teman-teman YouTuber nantinya kita bisa berkreasi seperti ini yang kita jelaskan dari awal sampai hasil dan pemasarannya. Untuk itu langkah baiknya juga kita untuk mencoba karena prospek ini ke depan juga sangat menjanjikan. Ini bisa diekspor Pak ya? Oh bisa, apalagi di daerah Timur Tengah. Oh ini Pak ya? Iya, karena ini kan kaligrafi di negara-negara Islam itu, apalagi kayunya kayu jati, tidak mudah lekang karena panas. Iya. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas ilmunya. Terima kasih, selamat bekerja, selamat berkarya. Gampang, ini kok gampang. Gampang ya sono. Napas 15 menit. Napas 15.